dari luar terdengar ada perseteruan pembicaraan apa yang ternyata ada Wadir Dimas. Jadi intinya apa bang ini bang? Intinya apa ini? Pembahasan personel. Kalau menurut abang sepakat gak dengan kata-kata bijak ini bang? Di bawah komandan yang hebat, personel yang bodoh, anggap aja bodoh lah, itu akan berguna. Begitu juga sebaliknya, di bawah komandan yang tidak cakap, personel yang hebat apapun tidak akan berguna. Apa dengan kata-kata bijak yang pernah saya dengar seperti itu? Ya memang kembali lagi, seorang komandan yang bijak, dia tentu harus bisa memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya untuk pada kemajuannya. Terkadang apa? Kita jadi pemain hebat, belum tentu nanti kita jadi pelatih akan bisa kita mencetak kader-kader sehebat kita. Luar biasa kata-kata Ya kan? Beda. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita mendelegasikan kemampuan yang kita miliki, ya kan, sehingga tercipta pemain-pemain yang handal. Jadi tadi saya tertarik dengan kata-kata abang tadi. Pelatih hebat, dia juga belum tentu bisa jadi pemain. Tetapi perlu diingat, dengan dia menjadi seorang pelatih yang hebat, dia mampu menciptakan pemain-pemain yang hebat. Berarti ada kaitan tadi ya bang ya, di bawah komandan yang hebat, anggota yang tidak terpakai Bisa berdaya guna dia. berdaya guna. Nah, itulah seni kepemimpinan. Ya, dia mampu mentransformasikan knowledge skillnya, ya kan, kepada person-person yang di bawahnya. Yang paling penting adalah attitude. Itu terakhir attitude. Terakhir attitude. Kenapa attitude selalu terakhir? Kadang orang memiliki suatu knowledge yang memadai, keterampilan yang mencukupi, dia lupa. Ilmu pengetahuan yang hebat juga. Ilmu pengetahuan hebat itu dia lupa. Tidak punya Kadang attitude. sikapnya itu tidak sesuai dengan yang dua aspek ini. Seharusnya kan dengan dua aspek yang dia kuasai, ya kan? Attitude-nya dia kan harus dia jaga. Sebagai contoh, mungkin selama Om Iksan sebagai seorang cendekiawan, ilmuwan. Ini kiai bang. Ini Kan mungkin dalam agak agama ini, Bang. baik kiai kan mungkin baik dalam hal bertutur kata, Iya bang. bertingkah laku. Dimas, Mewujudkan Dimas. selayaknya orang yang Bimbingan masuk surga. knowledge dan skill yang akuntabel kan seperti itu. Tapi terkadang kalau kita ilmu kita tinggi ini kita tapi tutur kata kita nggak bagus nih, nah kembali lagi kamu bilangnya titelmu sampai segambreng, tapi masa penyampaian kamu dengan bahasa-bahasa yang tidak logis, tidak santuy, kan nggak etis juga. Saya sepertinya masuk di ruangan ini. Tapi memang bang, di kondisi Polda Bengkulu nih, kalau kita lakukan audit hampir di semua satker ya, audit kesehatan organisasi WHO kan, audit health of organization, SDM-nya di bawah 50%, Salprasnya di bawah 50%, anggarannya dan lain. Jadi kesehatan Sehingga organisasi kalau itu saya ya? menerapkan ya udah kerja itu Bismillah, ya kita kerja karena Bismillah ya, Insya Allah dunia akhir kita dapat udah gitu aja. Bang, tunggu bang. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi bang, yang tambahkan ini, semua organisasi itu kan ada keterbatasan, ya kan? Yang saya simpulkan bunyi seperti itu, ada keterbatasan. Bagaimana menurut abang? Ya kembali lagi, setiap organisasi kan tentunya kan ada sumber daya yang dimiliki. Tidak saya kan ibaratnya kayak manusia aja, manusia itu ada talentanya, ada kekurangan pasti ada kelebihan. Sekarang bagaimana kita menyikapi kelebihan kita itu untuk menutupi kekurangan yang ini? Berarti itu analisa SWOT. Ada kekuatan, Kelemahan, ada kelemahan, peluang dan ada peluang, ada kendala. analisa SWOT. Gimana senyumnya itu loh? Jadi memanfaatkan kekuatan yang ada biarpun sedikit plus peluang dari luar yang Iya, membantu. itu analisa SWOT. Oke, setuju? Tapi itu kepentingan organisasi. Ya. Untuk kepentingan organisasi. Satu hal lagi yang terakhir. Nah, yang terakhir ini. Tadi Anda mengatakan kerja ikhlas. Tahapan kerja itu ada 3. Tapi bukan sama Bang Ikhlas ya, Bang ya? Ya, bukan. Bang Ikhlas juga dalam metro, Bang. Tahapan kerja itu 3. Kerja keras, kerja cerdas, dan terakhir baru kerja ikhlas. Harus ikhlas.
Nah, Setuju. ditambah lagi satu teori lagi, teori komunikasi. Salah Itu lagi teori sama kerjasama. senior. Ya, teori Kerjasama meliputi 3 aspek. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Ngomong sengaja, memang kita juga harus sering kumpul sama senior gini. Jadi teori kerjasama ada 3: communication, koordinasi, dan kolaborasi. Kalau bisa kita komunikasikan, kalau tidak bisa kita koordinasikan, kalau dua ini tidak bisa kita kolaborasi. Mas, bimbingan masuk surga. Karena kerjanya menceramain orang terus. Loh, jangan salah loh. Polisi itu amal makhluk nahi munkar. Bisa mencegah, bisa juga melakukan Mengobati. tindakan hukum. Loh, kalau polisi dijalankan dengan baik, ya kan? Itu jalan menuju surga. Nah, Jangan ini- tersesat di jalan yang benar. ini ucapan puji ini ya sebenarnya sudah selaras dengan konsep peradilan sekarang ini. Konsep peradilan sekarang ini yang diutamakan adalah aspek pencegahan. Ya. Termasuk di kepolisian, kita mampu mengungkap sekian kejahatan itu nggak hebat, tetapi kita bisa mencegah timbulnya kejahatan, itulah yang paling hebat. Nah, jangan Leading kasih sektornya berarti siapa? Binmas. Jangan kasih kesempatan reserse itu untuk berprestasi. Kalau Bimasnya jalan. Iya, Bang. Bimas Jangan- dibantu Intel. Jangan bangga kalau reserse itu sering nangani kasus. Berarti Bimas tidak jalan. Bobok nyenyak berarti. Bobok nyenyak. Kalau perlu tidak ada penanganan kasus itu yang bagus. Indonesia merdeka udah tahun berapa? Polri itu ulang tahun berapa? Masih aja kasus, masih ada masalah. Artinya Bimas tidak berjalan dengan baik. Tapi terkadang lucu, Bang. Mohon maaf sekali, Bang. Ini. Mohon maaf, Bang. Terkadang tapi kita dikasih mungkin sasaran target. Menurut Abang bagaimana itu? Oh, tipikor harus 3 kasus. Narkoba harus 50 kasus. Itu menurut Abang gimana? Kontradiktif dengan Binmas itu, Bang. Kontradiktif sekali. Satu sisi Binmas supaya tidak ada permasalahan. Satu sisi harus ada kasus. Bagaimana menurut Abang? Oke, kalau bicara tentang target itu kan disesuaikan dengan budget. Budget dalam artian anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mengukur kepada tolak suatu keberhasilan, ya kan? Tetapi itu sebenarnya bukan harga mati lagi. Kita harus kembali lagi. Enggak, sebagai bitkom ini, Bang. Abang setuju nggak? Setuju nggak seperti itu? Setuju nggak? Ditarget kasus, setuju nggak? Artinya gini, artinya kayak KPK harus dapat kasus gini. Sekarang KPK berdiri udah berapa tahun? Sersa berdiri udah berapa tahun? Kenapa tidak ada zero kasus? Artinya kan ini tidak bekerja. Kembali lagi kan tadi kan saya katakan target ini kan hanya untuk mencari tolak ukur keberhasilan. Saya angka loh ya. Nah, itu angka pengungkapan kasus. Angka Oke, pengungkapan pengungkapan kasus kasus. ya. Tetapi real sebenarnya kan kembali lagi ya, real sebenarnya ya. Seumpama target tidak tercapai, tetapi memang kenyataannya tidak terjadi korupsi, tidak terjadi ini. Itulah Penyalahgunaan narkoba tidak outputnya ada. keberhasilannya di situ. Nah, ini Bang, ini yang sangat menarik sekali. Ini yang sangat menarik. Jadi, tolak ukur keberhasilan sebagai pemelihara keamanan, Harkamtipmas. ketertiban, Masyarakat Harkamtipmas, yaitu. Kalau saya itu kok kapan ya Indonesia ini, kapan suatu wilayah itu tidak ada tindak pidana? Itu. Jadi dihukum kok seolah-olah kok bangga kalau pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor, terus ada bangga mengungkap kasus narkoba, bangga mengungkap kasus korupsi. Nah, Abang sebagai bitkom ini harusnya seperti apa sih? Iya kan, Zero kasus atau dapat pengungkapan banyak? bagusnya yaitu zero kasus dong untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Apa Bang? Mewujudkan Indonesia yang damai, Adil dan sejahtera. Bagaimana Pak Bimas, bimbingan masuk surga? Jadi kalau dikaji dengan kajian agama spiritual, kejahatan itu nggak mungkin zero.
Sejak Habil dan Kabil melakukan terjadinya pembunuhan di dunia, itu kejahatan pertama di dunia. Nah, kalau ini saya kurang Oke. srek ini. Nah, iya. Mana Karena bahasa pendapat abang begini, nih? bahasa begitu Makin itu seru sudah nih. bahasa pesimis. Iya, makin seru. Soal pesimis. Dan Sorry. kan seharusnya kita itu optimis, jangan sebentar-bentar. Oke, kita belajar dengan agama. Agama sebagai panutan, betul. Harusnya masalah ini selesai Pesimis dengan itu hadirnya namanya. saya tidak selesai.